Sabtu besok tanggal 19 bulan ini ya, bulan September ada Agustus Oktober tanggal 19 hari Sabtu jam 4 sore diadakan kembali persekutuan wanita. Jadi kita berharap ibu-ibu boleh datang, nanti bisa langsung hubungan dengan Pak Yun ya untuk jemputannya ya. Dan yang kedua, kita kan sekarang kan sudah diberikan amplop ini ya, persembahan ya. Yang pertama kita memang tahu tidak boleh ditekuk. Kedua, kita berharap jangan dibawa pulang, karena kan ada tulisan di belakang ini. Walaupun mungkin kalau kita nggak pakai, kita kasih kembalikan lagi kepada gereja, karena ini milik gereja. Jadi saya berharap ya begitu ya, untuk Bapak Ibu mungkin lebih mengerti ya. Ya itu saja pengumumannya. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk jemaat pagi berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, Sungguh Besar Kau Allahku. Tema pada hari ini yang diambil dari nanti dilayani oleh Pendeta Yogi ya, Ibu Pendeta Yogi Cipto Sari. Ya, saya ucapkan selamat datang Ibu untuk selamat melayani. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu, Sungguh Besar Kau Allahku.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali kita ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, kita akan masuk ke dua pengakuan dosa. Kita nyanyikan satu lagu. Ya, selamatkanku. tiba saatnya kita akan masuk ke doa pengakuan dosa. Kita meyakini dalam lagu ini yang akan menghapus segala dosa-dosa kita,
sehingga kita ada damai di hati kita masing-masing. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita pada hari ini di hadapan-Nya. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kau sudah memberi kami kesempatan kembali untuk kami boleh datang beribadah pada hari ini. Dan pada saat ini kami beri kesempatan untuk kami mengakui segala dosa-dosa kami. Walaupun kami dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan dengan segala kekuatan kami untuk kami melakukan dan tidak melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami pada yang datang pada hari ini Tuhan. Kasihanilah kami untuk Kau selalu memberi belas kasih-Mu untuk selalu mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami meyakini Tuhan, kami akan memperoleh damai Tuhan di hati kami setelah Engkau menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai selesai. Kau buka hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu untuk beritakan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa pengakuan dosa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu terkasih, saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai semuanya. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu dari KPPK, Kristus Tuhan Raja Dunia. Ya, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yogi Ciptosari. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari trio AMY. Ya, silakan.
untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyampaikan salam dari jemaat GSRI Tomang di mana tempat saya mengembalakan. Dan terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus pemegang otoritas tertinggi. Sebelum kita melihat firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena Engkaulah yang memegang otoritas tertinggi atas hidup kami, atas isi seluruh dunia ini. Dan karena ya Tuhan, kami datang kepadamu. Mohon Engkau menolong kami. Menolong kami untuk mengerti firman-Mu, bagaimana kami berjalan di dalam dunia ini. Bagaimana kami melihat Engkau sebagai contoh dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami. Memberikan pengertian sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, agar kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian melihat dari Lukas pasal 8. Lukas pasal yang ke-8, ayat 26 sampai 39. Karena ini begini besar, begini panjang, saya hanya akan mengajak kita melihat dari ayat yang ke-38 dan 39 saja. Ya.
Lukas pasal 8 ayat 38. Lukas pasal 8 ayat 38 dan 39. Kalau sudah semuanya membuka, mari saya mengajak kita sekalian yang ada Alkitab membaca bersama-sama dengan saya. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kalau kita melihat di sini bagaimana peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dan di sini dengan jelas Lukas menggunakan istilah setan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata daimon atau daimonion. Sebenarnya ini ditujukan pada sosok dewa atau sesuatu yang ditinggikan mewakili para dewa. Seorang penulis, seorang theologians mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru, daimonion ini digunakan hampir secara eksklusif menunjuk kepada makhluk spiritual yang jahat yang menentang rencana Allah Israel. Kata ini muncul lebih dari 50 kali di dalam kitab Injil, saudara. Tetapi dalam buku-buku perjanjian baru yang lainnya hanya 10 kali. Para penulis Injil ini menyebut roh-roh ini dengan istilah roh najis atau roh jahat yang konotasinya mengarah pada hal-hal yang negatif dan niat jahat. Berdasarkan munculnya kata ini yang begitu besar jumlahnya dalam kitab Injil, maka dapat dikatakan bahwa membebaskan orang dari kuasa iblis atau kuasa setan adalah bagian penting dari pelayanan Yesus saat itu. Saudara, ada berbagai aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh setan dalam mengganggu manusia. Di dalam PB jelas sekali, khususnya dalam kitab Lukas pasal 11, Lukas pasal 13 disebutkan bagaimana setan ini menyebabkan penyakit hingga cacat fisik. Lalu di dalam Lukas 4, Lukas 9, di sana juga disebutkan bagaimana mereka menguasai korban mereka, mengendalikan ucapan mereka, dan bahkan melakukan kekerasan. Saudara, pada saat kalau saudara membaca dari ayat yang ke-26, pada waktu Yesus datang ke wilayah Gerasa, di sana Yesus mengawali pertemuannya dengan pria ini yang memiliki banyak roh-roh. Waktu itu wilayah ini ada di pantai timur Laut Tiberius, di seberang Galilea. Dan di sana kalau kita melihat menurut elit agama Yahudi saat itu, daerah ini dipandang sebagai daerah yang kurang murni. Kenapa, saudara? Dikarenakan sejumlah besar orang yang tinggal di daerah itu adalah orang-orang bukan Yahudi, khususnya di sekitar pantai timur danau, daerah Dekapolis, dikenal sebagai wilayah yang mereka sebut najis karena banyak orang bukan Yahudi tinggal di sana. Meskipun mungkin ada beberapa orang Yahudi yang tinggal di daerah sana, tapi kalau kita melihat peristiwa ini, peristiwa bagaimana orang yang kerasukan roh jahat ini pada waktu bertemu dengan Yesus, di sana dikatakan ada, di dalam Markus 5 dikatakan ada 2.000 ekor babi. Dan keberadaan 2.000 ekor babi ini atau sejumlah besar babi ini memperjelas bahwa wilayah ini adalah wilayah non-Yahudi. Dan bagian ini, pasal ini memberikan catatan bagi kita mengenai perjalanan Yesus yang pertama dan satu-satunya ke wilayah orang-orang non-Yahudi. Dan perikop ini yang pasal 26 sampai 39 ini berbicara mengenai rangkaian pertemuan pelayanan Yesus di mana ia menghadapi banyak situasi yang rasanya sulit untuk dihadapi. Saudara lihat di bagian sebelumnya bagaimana ia menenangkan badai di lautan dengan ombak yang tinggi. Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bingung, saudara. Lalu kalau kita
kita lihat kemudian setelah itu ada kebangkitan dari kematian oleh putri pemimpin sinagog yaitu Yairus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini dimulai ayat 26 khususnya dimulai dengan murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sendiri tiba dengan perahu dari Galilea dan mereka berangkat melintasi danau itu. Kita di sini melihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya begitu tiba di Gerasa, mereka bertemu dengan orang yang dirasuki setan. Seperti peristiwa di Kapernaum di Lukas pasal 4. Pria yang kerasukan itu menyebut Yesus, "Yang kudus dari Allah." Pria ini di Gerasa dengan cepat juga menyatakan bahwa siapa Yesus itu? Putra Allah yang Maha Tinggi, di sana dikatakan. Sebenarnya mirip sekali dengan peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 16. Bagaimana pada waktu itu Silas bertemu dengan seorang perempuan yang kena tenung, dan di sana dia mengatakan, "Hamba Allah yang Maha Tinggi." Yesus memiliki jejak pelayanan di sekitar Kapernaum yang mungkin saja yang memungkinkan orang-orang mungkin melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus dilakukan. Tetapi Yesus belum pernah datang ke wilayah ini di pantai timur Laut Galilea. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ke-28, Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini. Dan kalau kita melihat di sana sebenarnya disebutkan, Lukas dengan jelas sekali mencatat, dengan detail sekali mencatat bagaimana orang yang kerasukan ini sudah terjadi demikian lama. Dan roh-roh setan ini pada waktu bertemu dengan Yesus, mereka memohon agar Yesus tidak menyiksanya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan ini. Saat Yesus menanyakan pria itu pada ayat yang ke-30, "Siapa namamu?" Maka pria itu mengatakan, "Legion." Beberapa sumber saya cari legion itu jumlahnya berapa ya? Rupanya beberapa sumber menyebutkan beberapa jumlah yang berbeda. Tetapi sebagian besar menyatakan jumlahnya sekitar 5.000 sampai 6.000 tentara. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana orang tersebut berdiri di hadapan Yesus. Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya ada satu pasukan legion setan-setan itu. Dan di sini berbicara betapa besarnya tantangan atau pertempuran spiritual, pertempuran rohani yang dihadapi oleh Yesus. Kita melihat sebenarnya legion ini mungkin bukan sebuah nama, tetapi sebuah jawaban yang memberikan intimidasi, ancaman. Seperti kalau seekor binatang terancam di sudut, dia bisa membuat dirinya agak besar gitu ya. Kalau kucing itu langsung besar gitu ya. Saudara, dengan kata lain sebenarnya setan-setan yang ada di dalam tubuh pria itu mengatakan, "Kami ini jumlahnya banyak, kami ini bersatu, kami ini kuat, dan kami siap melawan." Saudara, kemampuan Yesus untuk mengusir setan tidak bergantung pada ritual sihir atau mantra. Bukankah itu yang seringkali kita lihat di dunia saat ini? Mantra-mantra yang diucapkan oleh orang-orang pintar, dengan kata lain untuk menolong katanya. Mudah-mudahan ini jalan Tuhan yang dipakai untuk menolong kalau diucapkan mantra. Yesus dengan sederhana memberikan perintah agar setan-setan itu segera keluar meninggalkan pria itu. Itu di dalam ayat 29. Legion setan-setan itu memohon agar Yesus tidak menyiksa mereka atau tidak memerintahkan mereka untuk pergi ke lubang ke jurang yang ada di dekat sana. Kenapa saudara? Mereka takut. Mereka lihat jurang itu sebagai tempat, sebagai penjara bagi mereka. Mereka mencoba bernegosiasi dengan Yesus.
Mereka meminta agar Yesus mengizinkan mereka untuk memasuki babi-babi yang ada di sekitar tanah yang sedang berumput. Itu di ayat yang ke-32. Saudara, jelas sekali pada waktu roh-roh ini meminta pada Yesus untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, kita melihat otoritas Yesus di sana atas mereka. Ketika orang yang kerasukan ini pertama kali muncul di hadapan Yesus, saudara, digambarkan di ayat ke-28, dia tidak mengenakan pakaian, telanjang, saudara. Dan dia hidup seperti binatang liar di padang belantara. Bahkan di dalam kitab Markus jelas sekali digambarkan dia hidup di pekuburan. Saudara, orang waras tidak akan hidup di tempat seperti itu. Dan pada waktu dia menghadapi Yesus, dia berteriak-teriak, saudara. Dia tersungkur di hadapan kaki Yesus. Dia dan roh-roh di dalam tubuhnya meminta dia untuk tidak mengusir, meminta Yesus untuk tidak mengusir mereka dari tubuh yang mereka tinggali tersebut. Saudaraku, kerasukan adalah situasi di mana pada saat roh jahat itu merasuki ke dalam tubuh manusia. Dan kadang-kadang melalui tubuh inangnya ini, inang tubuh yang dirasuki ini, roh tersebut menunjukkan kepribadiannya. Kerasukan setan masih menjadi kenyataan pada hari ini, saudara. Dan kita harus waspada. Kita tidak tahu dengan jelas dari ayat-ayat ini, dari pasal ini, bagaimana orang ini kerasukan setan. Tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa mungkin sebelumnya ada undangan yang orang tersebut lakukan secara sadar atau tidak sadar. Saudara, pada hari ini banyak sekali praktek-praktek seperti ini. Secara tidak sadar kita ikut dengan apa yang budaya bawa di dalam keluarga kita atau masyarakat kita. Hal-hal yang tahyul, hal-hal yang seringkali berupa bentuk ramalan atau praktik-praktik okultisme yang lain seringkali dianggap enteng, dianggap tidak berbahaya. Banyak kali hal-hal seperti ini dilihat sebagai model spiritisme atau penipuan zaman baru, saudara. Kadang-kadang malah disisipi dengan penggunaan narkoba, dengan menipu misalnya. Orang-orang di luar sana yang kita sebut sebagai orang pintar seringkali menyampaikan dengan mengatakan ini cara Tuhan. Secara khusus, bahaya iblis yang nyata bagi orang percaya ini banyak kali dikarenakan kita sedang menghadapi masalah. Kita mencari other ways out, cara lain untuk bisa menolong kita dalam masalah. Keluarga besar saya bukanlah keluarga Kristen, saudara. Kecuali keluarga mama papa saya dan kami semuanya adalah Kristen. Tuhan secara khusus memilih kami dari keluarga yang luar biasanya sulit sebenarnya untuk menjadi Kristen. Dan kakek nenek saya masih sudah berpulang masih mempraktekkan hal-hal yang berbau magis. Saya melihat sepupu-sepupu saya pegang itu apa yang namanya jimat, saudara. Kadang-kadang ada yang mereka pakai gelang, penitik, saudara, penitik di baju anak bayi, gunting kecil di bawah bantal bayi. Tidakkah itu biasa? Kadang-kadang saya pernah bersama dengan anak saya di Bandung. Waktu itu kami konser dengan teman-teman. Karena waktu itu Bandung udaranya dingin, lagi musim hujan. Apa yang dilakukan oleh pimpinan grup kami?
Dia tusuk cabai, bawang. Kami lihat ya? Nah, cabai, bawang. Dia taruh saudara di sekeliling wilayah di tempat di mana kami konser, karena itu daerah terbuka. Di daerah Ciwok situ, daerah ada open space, kami konser di sana. Dan saudara, tidakkah ini familiar buat kita? Ada yang lebih parah lagi, saudara. Ada sebuah rumah. Ini kawan saya cerita sama saya. Ada sebuah rumah pamannya. Di depan itu ada foto orang pinternya. Lalu di bagian tengah ada foto Tuhan Yesus. Lalu dia datang dan dia katakan, "Paman, kenapa? Itu foto siapa?" "Oh, itu foto orang pintar saya." "Oh, lalu ini, loh kamu gak tahu foto itu, foto siapa?" "Tahu, foto siapa? Foto Tuhan Yesus." "Iya." "Loh kenapa?" Dalam ketidakmengertian dijelaskan, kalau ada apa-apa, maka yang di depan sana adalah orang pintar dulu. Kalau tidak kuat menghadapi, baru kemudian menghadapi Yesus. Banyak orang yang seringkali terlibat pada hal-hal yang seperti ini. Sepertinya biasa. Tapi kita lihat sebenarnya hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita punya ini dan itu selain Tuhan Yesus sendiri. Total buat Tuhan. Kalau kita melihat di sini orang yang kerasukan di Gerasa ini, dia dipisahkan dari masyarakat dan keluarganya. Tidak lagi tinggal di rumah. Bahkan dia berada di antara kuburan. Tempat yang tidak layak bagi orang yang masih hidup. Orang tersebut terbuang dan tidak lagi memiliki kekuatan atas dirinya. Markus 5 ayat 4 menuliskan bahwa ia sudah sering dibelenggu, dirantai, tetapi rantai ini diputuskan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan dia. Ini berarti saudara, dia juga dikucilkan, dibuang jauh-jauh oleh keluarga dan masyarakat. Karena dia menjadi liar, dia bertindak di luar kewarasan. Karena apa? Karena dirasuki oleh roh-roh setan ini. Pada saat mereka mengikat dia, rantai itu tidak lagi menyakiti dia, bahkan dia bisa putuskan. Pada saat dia digiring keluar kota, dia masuk ke dalam wilayah pemakaman, dia menyakiti dirinya sendiri. Markus 5 ayat ke-5 bahkan mengatakan, siang malam ia berkeliaran dan berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Saudara, mengenaskan sekali. Tetapi saat Yesus memerintahkan roh-roh itu keluar dari pria itu, Yesus tahu bahwa pria itu sudah tidak bisa lagi menolong dirinya. Yesuslah yang punya kuasa itu mengusir roh-roh itu keluar dari pria ini. Ayat ke-32 dengan jelas di sana dikatakan, roh-roh itu keluar dari tubuh pria ini dan memasuki babi-babi itu. Apa yang terjadi kemudian? Babi-babi itu kemudian tiba-tiba berlari dan masuk, terjun bebas ke dalam jurang di danau itu. Dan di sana dikatakan babi-babi itu mati lemas. Sebenarnya setan-setan itu berusaha untuk menghindari hukuman di jurang maut itu. Mereka minta masuk ke dalam babi-babi itu, tetapi malah kemudian babi-babi itu masuk ke dalam jurang dan mati di sana. Saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa roh-roh ini tidak bisa masuk ke dalam babi-babi itu tanpa seizin Tuhan. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa roh setan itu
tunduk pada otoritas Tuhan. Apa yang terjadi dengan para gembala babi, saudara? Para gembala babi yang hewannya dirasuki oleh setan itu kemudian panik ya, panik mereka. Babi-babi hewan peliharaan mereka habis, saudara, terjun ke dalam jurang. Lalu mereka lari ke kota, mereka lapor di sana, lapor kepada tetangga mereka tentang apa yang terjadi. Itu ayat 34. Lalu orang-orang kemudian keluar. Mereka melihat sendiri dan menyaksikan bagaimana pria yang sebelumnya dirasuki, sebelumnya mereka tahu tidak waras, sebelumnya mereka tahu tidak pakai baju, saat itu dia berpakaian dan waras, duduk di depan kaki Yesus. Apa yang mereka lihat ini membuat mereka ketakutan. Ayat 35. Orang-orang pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu pasti sudah mencoba berkali-kali tapi gagal. Tetapi Kristus telah melakukannya dengan begitu penuh otoritas, mengendalikan kejahatan yang telah mengontrol orang ini. Kalau dilihat, saudara, bahwa masyarakat pada waktu itu harusnya menyadari bahwa ada begitu besar kuasa yang ada di daerah mereka saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 37, karena ketakutan, orang-orang di seluruh wilayah itu meminta Yesus untuk meninggalkan mereka. Kali ini reaksinya berbeda. Kenapa berbeda, saudara? Biasanya kalau masyarakat melihat Yesus melakukan mujizat kesembuhan, menolong orang dari mati kemudian bangkit dan sebagainya, mereka berbondong-bondong datang dan melihat dan percaya. Tetapi tidak dengan masyarakat ini. Pada saat mereka melihat dengan jelas siapa orang yang disembuhkan, duduk bersimul di bawah kaki Yesus, mereka malah ketakutan. Mereka malah mengusir Yesus keluar dari kota itu. Orang dirasa ini, orang yang kerasukan ini, sebelumnya kerasukan, tampaknya tidak peduli dengan apa yang orang-orang atau masyarakat itu lakukan pada Yesus. Tetapi terlebih lagi masyarakat Gerasa tampaknya tidak peduli dengan keberadaan Yesus dan dengan kesembuhan orang yang tadinya kerasukan ini. Mereka lebih peduli dengan masalah biaya, masalah ekonomi. Kenapa? Karena babi mereka habis, saudara. Kalau Yesus, mungkin mereka pikir kalau Yesus ada di sini, habislah yang lainnya juga. Mereka tidak menyadari kekuatan besar yang Yesus miliki, melebihi kekuatan apapun yang ada di sekitar mereka. Di sini kita lihat, Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk bertobat. Lalu ia pada saat menghadapi masyarakat seperti itu, dia melanjutkan perjalanannya, melintasi danau, pergi ke tempat lain. Pria yang sebelumnya dirasuki setan itu, yang sudah menderita begitu lama, dia mendekati Yesus dan berkata dia ingin ikut Yesus. Yesus yang telah membebaskannya dari ketidakwarasan bertahun-tahun, saudara. Dari keadaan dia menyakiti dirinya sendiri, dari keadaan di mana dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sama sekali. Pada saat dia tahu siapa penyembuhnya, dia ingin ikut Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menolak. Dan bahkan kemudian diberi tugas orang ini untuk pulang ke keluarga, beritakan tentang bagaimana Tuhan sudah menyelamatkannya. Setelah peristiwa ini, Yesus tidak pernah kembali lagi ke wilayah itu. Tetapi ia meninggalkan pria ini menjadi saksi hidup dari karyanya bagi manusia. Saat Yesus pergi, orang yang tadinya kerasukan itu tidak lagi dikendalikan oleh roh jahat.
Setelah ia dibebaskan, Lukas menggambarkan pria itu berpakaian dan duduk dengan damai di kaki Yesus. Ia berubah dari sosok yang antagonis, yang pemarah, menjadi murid yang bersyukur. Setelah ia dibebaskan, Yesus mengatakan kepadanya untuk menjadi saksinya. Saudara, apa yang kita bisa simpulkan dari peristiwa ini? Kita diingatkan di sini bahwa kekuatan setan itu nyata. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan dengan begitu saja tanpa roh-roh itu pergi kepada babi-babi itu, mungkin kita melihatnya seperti saat-saat Yesus menyembuhkan orang sakit, begitu ya. Tetapi pada waktu kita melihat bagaimana kemudian roh-roh setan itu masuk ke dalam babi-babi itu, dan babi-babi itu kemudian dengan tiba-tiba lari masuk ke jurang dan tenggelam mati di sana, kita melihat bahwa ada sesuatu yang supernatural yang berlangsung di dalam peristiwa ini. Alkitab di sini memperingatkan kepada kita hal-hal seperti ramalan, hal-hal astrologi, satanisme, okultisme yang seperti itu adalah hal-hal yang berbahaya, saudara. Pada saat kita terlibat dengan hal itu, kita sebenarnya sedang mengundang setan masuk ke dalam hidup ini. Kalau di antara kita ada yang sudah melakukannya, hentikan segera. Berbaliklah kepada Tuhan. Mohon kesembuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon protection dari Dia. Setan ingin menghuni tubuh manusia dengan alasan yang sama, yaitu merusak orang tersebut. Iblis menyerang manusia karena dia membenci citra Allah di dalam diri kita. Jadi dia berupaya untuk merendahkan manusia serendah-rendahnya, dan bahkan menjadikan manusia aneh pada saat mereka mengontrol manusia. Kita harus ingat, kekuatan dan kuasa iblis tidak sama dengan kekuatan Allah. Kuasa mereka jauh di bawah kuasa Allah dan otoritas Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus berjaga-jaga. Karena upaya-upaya setan pada diri manusia bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa ada di sekitar kita ini banyak sekali hal-hal yang bersifat supranatural. Meskipun demikian, tidak berarti orang yang memiliki masalah psikologis kemudian disamakan dengan orang yang kerasukan, saudara. Meskipun ada kalanya memang bisa terjadi demikian, karena pengaruh kuasa setan, atau karena ada rasa bersalah sedemikian rupa sehingga ditunggangi, dan kemudian atau mungkin karena tindakan yang sulit dimaafkan, karena kecemburuan dan lain-lain, ini dimanfaatkan oleh setan. Pada saat keadaan ini terjadi, yang pertama kita harus lakukan adalah kembali kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon kelepasan dari Allah, minta hamba Tuhan, minta penatua atau jemaat berdoa untuk saudara. Yang ketiga, bagian perikop ini juga berbicara tentang pengharapan. Pengharapan bagi kita yang tidak berdaya. Yang paling menyedihkan sebenarnya dari peristiwa ini adalah melihat reaksi masyarakat, orang-orang Gerasa yang mereka kesal karena apa? Karena babi-babi mereka habis. Mereka tidak bahagia melihat orang yang satu ini kembali menjadi waras. Memang saudara, binatang peliharaan adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Yesus sangat mencintai manusia melebihi semua itu.
Mungkin ada di antara kita yang sudah kehilangan harapan. Mari lihat ke dalam Lukas ini. Bagaimana Yesus menenangkan badai di Laut Galilea. Ia mengusir setan-setan dan bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus datang ke daerah itu hanya untuk menyembuhkan orang yang kerasukan ini. Dia tidak peduli ada begitu banyak babi-babi yang dibuang. Apakah menurut saudara Tuhan Yesus peduli pada saudara? Amin. Ia meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia yang penuh dosa bagi kita, mati di atas kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita. Apakah Tuhan Yesus peduli dengan gelandangan, dengan mereka yang miskin, mereka yang terbuang, mereka yang cacat, mereka yang sudah buat salah? Iya. Cerita hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus peduli. Kalau ada di antara kita hari ini mengatakan orang lain tidak mempedulikan saya, saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus melihatmu berbeda. Dia tidak fokus pada kegagalanmu, pada keterbatasanmu, pada kekuranganmu. Tapi Ia melihat pada potensi yang ada di dalam dirimu, pada tujuan yang sudah Dia buat. Kenapa Dia menciptakan diri kita berada di dalam dunia saat ini. Dengan anugerah-Nya, dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, mari kita dengan tenang berjalan bersama Tuhan. Jangan minta Tuhan Yesus menjauh pada saat engkau berada dalam masalah. Atau jangan jauhkan dirimu dari Tuhan pada saat menghadapi masalah. Jangan pernah katakan kau tidak peduli pada saya. Jangan minta Tuhan Yesus menjauh seperti orang-orang Gerasa lakukan. Sambut Dia. Berbaliklah kembali kepadanya. Berserah kepadanya. Seperti pria yang baru kerasukan tadi. Dia duduk di hadapan Yesus. Belajar dari Yesus. Ikut Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa dapat menjadikan kita orang-orang yang baru. Kuasanya mengubahkan dan membebaskan kita, saudara. Yang keempat, seperti yang Yesus sudah contohkan, maka kita sebagai orang-orang yang percaya juga harus melakukan yang sama. Kita seringkali melihat orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan, yang lapar. Kita cenderung menyisihkan mereka, menjauhi mereka. Mari ingat, Kristus menghargai setiap manusia ciptaannya. Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus yang memegang kuasa tertinggi, dan bahkan kuasa jahat pun tunduk pada otoritasnya. Maka bagi orang percaya, saudara dan saya, kita harus sadar bahwa kuasa roh-roh jahat telah dilumpuhkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Meskipun saudara mungkin pada saat bergumul, saudara terintimidasi oleh godaan-godaan yang disuarakan di dalam hati saudara. Saudara menjadi penuh ketakutan dan penuh keraguan. Tapi saudara sebenarnya juga diberikan kekuatan untuk tetap teguh di dalam Tuhan, tidak gentar. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Allah sumber kekuatan kita menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam kegentaran, ketakutan, kami menghadapi pergumulan hidup.
Kami mau tetap mengarahkan mata, hati, dan pikiran kami pada salib-Mu Tuhan. Tempat di mana menjadi bukti atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Biarlah ya Bapa, pada hari ini setiap kami jemaat Tuhan kembali menyadari otoritas Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap ciptaan. Di atas segalanya, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Dan bahkan kami dapat menyebut Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Mereka boleh bertahan teguh di dalam penyertaan Tuhan. Karena apa yang kami hadapi di dalam dunia ini adalah hal yang sementara. Pada waktunya nanti kami akan bersukacita bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Karenanya biarkan kami itu tidak gagal berjalan di dalam dunia ini dan pada saat ikut Engkau. Sertai jemaat di tempat ini dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, di dalam tugas-tugas yang dilakukan, di dalam pelayanan di gereja-Mu. Bapa, berkatilah. Jadikan setiap orang sebagai saksi Kristus. Mereka yang dimenangkan oleh Tuhan, biarlah mereka boleh menyatakan bagaimana Tuhan memiliki otoritas atas hidup mereka. Dan bagaimana Kristus sudah menjadi juru selamat mereka. Semua dosa yang pernah ada di dalam diri mereka sudah dikalahkan. Termasuk kuasa-kuasa di sekitar pun ditundukkan oleh otoritas Tuhan. Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap program pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan di tempat ini. Bahkan pintu gereja rumah Tuhan ini terbuka. Ada begitu banyak orang-orang yang rindu kenal Tuhan, mereka boleh datang. Jemaat-Mu ini boleh menyaksikan mengenai cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan pimpinan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan. Tahun 2024 nanti akan ada pemilu. Biarlah ya Bapa, setiap kami dalam hak yang diberikan sebagai warga negara, kami boleh memilih sesuai dengan yang Tuhan tentukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tahu Kau mencintai bangsa ini. Kami tahu bahwa tempat ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapa, kami menyerahkan masa pemilu nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap bisa beribadah dengan tenang, keadaan tetap kondusif, dan negara ini makin maju Tuhan. Membawa anak cucu kami, memberitakan firman Tuhan sebagai amanat agung yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap jemaat yang hadir pada hari ini, dan juga bagi setiap pelayan Tuhan yang melayani gereja Tuhan di sini. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Yogi Ciptosari. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya pada-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang sudah kami terima dan menikmati hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, terima kasih juga Engkau sudah berikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini.
Berkati ya Tuhan Yesus persembahan kami, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat-Mu. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan anugerah kasih dan penggerakannya. Nanti kita akan terima doa berkat kembali dari Ibu Pendeta ya, Ibu Yogi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah Dia buktikan di atas kayu salib itu, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha. Amin. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.